Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di konten Ngobrol Santai bareng RSU Islam Klaten. Puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim. Podcast kali ini kita akan bicara tentang sehat di bulan Ramadan, mengatasi tantangan, dan menjaga stamina. Apa saja sih sebenarnya makanan atau asupan gizi yang boleh diberikan atau bisa kita konsumsi? Kemudian untuk pasien-pasien atau untuk sahabat sehat RSU Islam Klaten yang mungkin harus mengkonsumsi obat secara rutin, bagaimana tipsnya? Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, ada Dr. Irena Vera Bustaman SPPD yang akan membantu kita memberikan informasinya untuk Anda. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Kabar baik, dok? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat, baik dan sehat. Dokter, kita akan segera memasuki bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita sebagai umat muslim. Benar gak sih, dok, sebenarnya kalau kita puasa itu menyehatkan gitu? Iya Mas Agus, jadi memang puasa ini kan memang adalah suatu kegiatan ibadah yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim ya di seluruh dunia gitu. Yang pasti puasa itu memang akan membuat kita sehat karena sesuai dengan Rasulullah Nabi Muhammad mengatakan bahwa puasalah kamu maka kamu akan sehat. Nah, itu semuanya tergantung kepada kita. Kita mempersiapkannya bagaimana. Kemudian kondisi kita, start kita itu pada saat berpuasa bagaimana. Selama kita menjalankan ibadah puasa itu apa saja yang kita lakukan itu yang nanti kalau kita sesuai dengan kiat-kiat sehat ya itu insya Allah akan membuahkan hasil tubuh yang sehat. Ada kaidah tertentu pasti ya, dok ya. Oke, asupan gizi nih, agar asupan gizi kita selama puasa itu seimbang, apa yang bisa kita perhatikan atau apa aja sih, dok, asupan gizi yang seimbang itu? Ya, jadi memang kita harus namanya juga seimbang kan. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa kita itu kalau dalam makan itu kan dalam satu porsi itu harus imbang karbohidrat, lemak, protein. Terus kemudian ada vitamin, mineral dan sebagainya. Dan jangan lupa minum. Minum ini dalam kita kaitkan dengan air putih. Jadi itu harus supaya seimbang kita harus tahu. Nah, jadi memang untuk di puasa ini kita kan terbagi makan tuh ada yang sahur sama buka. Kemudian juga ada makanan saat kita pulang taraweh. Nah, jadi memang idealnya memang dibagi 40% untuk sahur, di mana itu 30% makan besar, 10% makan kecil. Untuk berbuka itu dia lebih agak besar, 50%. 30% makanan besar, 10% makanan kecil dan 10% makanan yang manis karena kita berbuka puasa. Yang sisanya nih yang 10%, nah ini buat kita nanti pulang tarawih 10% ini bisa buat kita makan yang agak manis-manis juga boleh, yang 10% ini. Oke, berarti memang harus dibagi 40, 50, 10. Kemudian dari 40, 50, 10. Sebaiknya gimana nih, dok, untuk pembagiannya sahur 30 untuk makan besar, 10 untuk makanan kecil gitu ya. Ini nanti tetap sesuai ya, dok ya, harus memenuhi kaidah tadi asupan gizi seimbang yang harus ada karbohidrat, protein, lemak dan juga pastinya air. Oke. Kalau airnya ini pembagiannya nanti gimana, dokter? Minum air itu nggak harus selalu air putih ya Mas Agus ya. Tapi kalau bisa lebih banyak air putih. Jadi ini ada perbandingannya nih kayak main bola. Jadi ada 2-4-2 rumusnya. 2-4-2. 2 saat sahur. Walaupun kita ngantuk-ngantuk kita harus tetap nih minum, usahakan 2 gelas. Yang 4 itu 5
lebih enak gini ya, 2 yang sahur, 2-nya lagi ya, yang 4 nanti ya, yang 2-nya lagi pas kita buka puasa, 2 gelas. Nah, tapi kalau yang 4 ini kita bisa bagi, mau tarawih boleh 2 atau 1 boleh, tapi karena takut nanti tarawih terganggu, jadi kita 1 gelas aja. Terus nanti pulang tarawih 2. Sambil kita makan makanan kecil yang 10% tadi. 10% ya. Terus yang terakhir pas mau tidur malam. Jadi 2-4-2. Jadi konsumsi air selama puasa tidak terganggu gitu ya. 2-4-2 tersebut. Kalau kita sudah lakukan menjaga asupan gizi tetap seimbang, kemudian makanan dan minuman yang harus kita konsumsi pada sahur dan buka, kemudian makanan-makanan yang kita pantang nih dokter pada saat makanan dan minuman yang kita sebenarnya boleh sangat dihindari ketika kita berpuasa. Apa aja nih dok yang bisa disarankan ini untuk sahabat sehat RSU Islam Klaten? Jadi yang nggak boleh itu biasanya yang nggak boleh itu yang kita suka ya. Gitu ya. Gitu. Jadi makanan-makanan yang terlalu yang bersantan. Terus kemudian yang terlalu asam. Ya, karena kan pada saat kita berbuka itu kita kan perut kita kosong. Ya. Terus kemudian makan makanan yang berlemak kayak goreng-gorengan tuh kan kalau orang Indonesia itu kan memang makanan paling enak di dunia gitu kan. Karya yang terhebat dari orang Indonesia adalah gorengan. Gitu ya. Terus kemudian yang terlalu manis. Terlalu manis. Padahal makanan Indonesia banyak yang manis ya. Kolak, kemudian apa lagi? Es buah gitu ya. Manis boleh tapi jangan ekstrim Mas Agus. Gitu. Manis boleh tapi ekstrim. Berarti nanti kita harus bisa terjemahkan gitu ya. Manis tapi tidak terlalu ekstrim. Oke, ini sesuatu yang luar biasa dok. Terus pada saat kita puasa itu mungkin banget kita mengalami haus atau bagaimana kita mencegah terjadinya dehidrasi selama kita puasa dokter? Ya, selain dari kita tuh tadi yang minum yang dengan rumus 2-4-2 itu, nah itu kan juga harus jadi minum itu tidak harus yang tadi saya bilang tidak harus total harus semua itu harus minum air putih, tidak, tapi bisa dengan kita bisa konsumsi minuman yang lain seperti minuman mengandung mineral ya, elektrolit itu ada, itu bisa kita minum. Terus yang pasti juga supaya tidak dehidrasi, kegiatan kita juga harus seimbang ya Mas Agus, karena kayak misalkan yang terlalu berat, misalkan olahraga yang berat, kemudian kegiatan yang tidak sesuai, misalkan seperti orang yang kerjanya itu pakai fisik, itu juga harus dipertimbangkan untuk mungkin minumnya harus ditambah, jangan pakai 2-4-2 itu, jadi bisa ditambah gitu, jadi sehingga tidak dehidrasi. Oke, berarti agar tidak dehidrasi memang kita harus punya trik gitu ya dok ya. Kita harus tahu kapan kita harus melakukan aktivitas yang terutama ketika kita mungkin bekerja dengan menggunakan fisik dan sebagainya, kita memang harus bisa memanage gitu ya, memanajemen kita sendiri. Kemudian kalau di bulan Ramadan ini kan aktivitas olahraga dan sebagainya itu masih bisa dilakukan ya dokter ya. Selama puasa ini apakah bisa seperti biasa atau ada sesuatu yang memang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan olahraga? Iya Mas Agus, jadi olahraga tuh tetap dong. Apapun ya? Iya, tetap di saat apapun, terutama pada saat kita puasa Ramadan ini. Jadi tapi memang durasinya dan frekuensinya mungkin harus disesuaikan ya. Jadi misalkan kita olahraga tuh tiap hari, tapi mungkin ini bisa dikurangi sampai 50%. Terus atau kalau lamanya durasinya tetap sama nggak apa-apa, 20 menit sampai 30 menit ya.
Yang paling bagus itu disarankan jalan, terus 15 menit pergi, 15 menit pulang. Terus jogging kalau kuat boleh jogging ya, jogging. Terus kemudian yoga, pilates, Zumba belum ya? Zumba kayaknya menggay-menggay ya Mas Menggay-menggay, Agus iya ya, banget. karena kan dia aerobik ya. Terus kemudian nah waktunya nih Mas Agus yang kita harus hati-hati. Kalau kita tidak memperhatikan waktunya berolahraga, nanti kita bisa putus puasa di tengah jalan, di tengah siang bolong kan. Jadi saat puasa itu yang olahraga itu idealnya sebelum buka puasa. Sering kita lihat ya kalau di bulan Ramadan tuh ada orang berpuasa mau deket-deket bulan buka puasa. Habis dia sholat asar, mungkin dia ngaji sebentar, kemudian sambil menunggu kultum, sebelum berbuka sholat di masjid, dia jalan 30 menit ke masjid, itu termasuk olahraga Mas Agus. Nah itu kemudian pulang taraweh, itu bisa. Kemudian sebelum sahur. Kalau saya pribadi, saya senangnya yang sebelum deket-deket buka puasa dan mau sahur. Gitu kalau ya? Saya gitu. Karena pulang tarawih cukup berat bagi saya karena ngantuk ya. Gitu. Jadi seperti itu Mas Agus, tetap harus berolahraga supaya kita tetap bugar. Yes, beda sama saya gitu dokter. Kalau saya tuh senangnya olahraga renang, tapi renangnya di kasur. Jadi nggak membakar kalori, aman gitu kan berarti ya? Ya, jadi nanti Mas Agus dicoba saran saya tadi, kita berpuasa akan lebih terasa bugar, sehat, nggak lemes. Gitu. Kemudian untuk nih dok, teman-teman yang mungkin sahabat sehat bisa aja nih di dalam aktivitas hidupnya, aktivitas hidupnya agak berat gitu ya. Ada hal-hal mungkin stres pekerjaan atau stres yang berhubungan dengan ya kehidupan mereka, masalah mereka sendiri, dan bagaimana kita sebenarnya bisa mengelola stres serta kelelahan ini selama bulan Ramadan, dokter. Iya. Jadi kan sebetulnya Ramadan ini seperti saya di awal sudah bilang bahwa ini adalah sebetulnya kegiatan ibadah yang tunggu oleh seluruh orang di umat muslim di seluruh dunia gitu ya. Kalau untuk manajemen stresnya itu, entah itu stres pekerjaan, entah itu stres karena kesehatannya sehingga menyebabkan kesehatannya terganggu, itu sebetulnya kemungkinan untuk stres itu lebih kecil ketimbang di kehidupan sehari-hari. Karena dengan di bulan Ramadan ini kan kita kegiatan kita untuk beribadah lebih banyak ya, lebih jadi misalkan kayak saya sendiri aja, saya tidak praktek sore kalau saya hari bulan Ramadan ini. Jadi memanagenya ya dengan ini kan kalau ini lebih ke agama ya Mas Agus ya. Kita makan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang tadinya tidak mengajinya lompat-lompat selang-seling harinya, lebih mendekatkan dengan banyak mengajinya bisa setiap hari. Di samping juga memang makanan mempengaruhi Mas Agus. Jadi kayak misalkan kalau kita makan makanan yang tidak sesuai dengan anjuran dari ahli gizi kesehatan, itu memang kayak misalnya kita lebih banyak makan gorengan, terus yang asin-asin, itu kan bisa menyebabkan timbul penyakit lain, misalnya pusing. Nah itu juga bisa menyebabkan stres di tubuh kita, dan itu bisa kita minimalisir apabila kita bisa kembali lagi ke asupan makanan tersebut. Jadi tetap tahu diri gitu ya dok, tahu diri dengan kondisi kesehatannya, dan juga kalau di bulan puasa mungkin lebih banyak tausiah gitu ya dok, mungkin sebelum maghrib sudah ada
pagi mungkin juga Iya, ada, iya. kemudian Tarawih, taraweh, insya Allah pasti. iya Jadi pasti. usahakan kalau misalnya udah ikut taraweh, ya ikut khotbahnya sekalian gitu ya. Oh iya, 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 Agar kita bisa iya. mengelola ya Stres, manajemen stres kita. Gitu. manajemen stresnya kita bisa dapat gitu ya dok. Kemudian ini dok, selama berpuasa, selama bulan Ramadan itu hampir bisa dipastikan kita mempunyai pola tidur yang berubah. Nah, bagaimana kita mengelola hal ini dokter? Ya mau nggak mau pasti berubah ya Mas Agus. Iya. Karena kan kita mulai dari kita tidur kita mungkin agak lebih telat karena habis berbuka puasa kita ke masjid tarawih, terus kemudian mungkin bagi yang masih ingin melakukan membaca, mendekatkan diri kepada Allah, ditambah lagi ada tadarus bareng gitu ya. Gitu. Kemudian itu memang menyebabkan kita pola tidur kita agak terganggu. Artinya terganggu makin sedikit jam tidurnya, karena kita harus bangun di sahur, belum lagi untuk ibu-ibu harus mempersiapkan lagi sahurnya, kemudian habis sahur makan sahur, kemudian kita duduk-duduk dengan keluarga untuk menunggu imsak kan, nah terus kemudian sholat subuh. Jadi boleh dibilang bahwa jadwal tidur kita itu jam tidur kita tuh memang lebih sedikit ya. Tapi itu memang seperti itu, memang sudah di bulan Ramadan tuh memang seperti itu. Jadi kalau kembali lagi kita niatkan dengan keinginan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, insya Allah hal tersebut tidak mengganggu kesehatan kita. Dan jangan ditambah lagi, walau kita sudah susah tidur, waktu tidurnya sedikit, kita tambah lagi dengan minum kopi. Nah itu jadi menambah, harusnya kita bisa tidur misalkan 4 jam, kalau kita minum kopi kan jadi nambah gitu ya? Jadi kita bisa tidurnya malah bisa dikit kan, lebih dikit lagi. Makanya hindarilah hindari kafein agar ya pola hidup sehat, pola tidur kita yang memang sudah berubah tidak makin berubah gitu ya dokter ya. Baik, dokter Vera, kita bicara dari tadi kita bicara tentang sesuatu yang dalam tanda kutip normal gitu ya. Nah ini kita akan bahas beberapa kondisi khusus yang mungkin ada pasien-pasien tertentu yang bisa jadi berkendala, bisa jadi tidak. Akan tapi beberapa hal yang bisa kita sampaikan atau kita tanyakan nih kepada dokter Vera adalah, apakah orang dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi itu masih diperbolehkan puasa, dokter? Tentu saja boleh. Tentu saja boleh. Tapi juga kita harus lihat selain hipertensi dia ada penyakit apa lagi. Kalau misalnya hipertensi dengan komplikasi, sebaiknya dikonsulkan kepada dokter yang biasa merawat, ya, yang biasa dokternya yang tempat konsul setiap bulannya, kontrol rutin. Kalau untuk yang hipertensi yang hanya hipertensi tidak ada pemberat, itu berpuasa bagus, karena dengan berpuasa itu kan kita mengatur pola makan kita tuh Mas Agus, pola makan, pola minumnya, hidup kita lebih teratur sebetulnya. Yes. Yang kita hindari itu kalau orang yang hipertensi itu makanan yang banyak mengandung garam, natrium. Nah itu yang kita kurangi. Jadi kebutuhan akan garam itu kayak 1 sendok teh itu kayaknya 2 miligram gitu, 1 sendok teh. Nah itu harus kita marka-marka itu harus kita ingat. Nah kemudian kurangi juga yang berlemak-lemak, ya, goreng-gorengan gitu. Karena lemak-lemak itu yang berlemak-lemak dan yang goreng-gorengan itu biasanya garamnya juga banyak. Oke, ini yang berhubungan dengan hipertensi. Bagaimana? Dan satu lagi Mas Agus, memang harus tetap dan harus tertib dengan minum obatnya.
tertib minum Ya, obatnya. Nah, tetap diminum. pertanyaan berikut masih berhubungan juga nih, dokter, dengan bagaimana untuk pasien-pasien atau penderita diabetes ini? Pasti ini juga akan berhubungan dengan bagaimana beliau ini berpuasa dan juga konsumsi obatnya nanti seperti apa? Ya, kalau diabetes juga gitu sama. Orang berdiabetes itu boleh Berpuasa? berpuasa, boleh. Itu malah baik, dianjurkan. Eh, juga tapi juga tergantung adakah diabetesnya itu ada penyakit lain nggak? Misal diabetes dengan hanya diabetes saja boleh. Tapi kalau diabetes dia itu diabetes ada gangguan ginjal, kemudian diabetes dengan ada luka, diabetes dengan ada gangguan saraf, stroke, itu sebaiknya dikonsulkan kepada dokter yang merawat rutin ya. Tapi kalau yang diabetes yang tidak ada penyulit, yang diabetes yang hanya diabetes aja, itu sebaiknya memang berpuasa. Kita makannya kan juga harus memang, karena memang konsepnya berpuasa itu makannya kita juga tertib, begitu buka kita makan kan, terus nanti sahur kita juga makan, dan sahurnya itu untuk orang diabetes itu jangan sahur tuh jangan aku mau sahur jam 11 malam, aku mau sahur jam 2 tuh jangan. Jadi sahur tuh mendekati waktu imsak. Jadi durasi puasanya tidak terlalu jauh, gitu, tidak terlalu panjang. Minum obat juga dilihat. Ada obat yang dia obat itu cepat menurunkan gula. Jadi kalau kira-kira kita kan puasa tuh kan 12 sampai 14 jam ya Mas Agus ya, tergantung kita berada di mana lokasi kita kan. Jadi kalau misalkan kita itu memang obat itu ada yang kata dokter, Bu ini hati-hati obat ini nanti diminumnya bisa menyebabkan gula ibu jadi ngedrop gitu ya, itu didiskusikan dengan dokter. Biasanya kalau saya itu merubah waktu minum obatnya. Jadi misalkan saya switch nih, yang tadinya yang di sore hari saya rubah menjadi yang pagi hari. Terus kemudian nanti yang pagi hari juga dirubah menjadi yang sore hari sesudah buka puasa. Begitu juga dengan insulin. Insulin juga begitu. Jadi kalau insulin itu kan disuntiknya ada yang 3 kali sehari, yang kerjanya cepat itu yang rapid, ada yang 2 kali, yang kerjanya intermediate, dan juga ada yang long acting. Nah itu juga nanti didiskusikan dengan konsulkan dengan dokter, nanti oleh dokter akan diberikan cara menyuntiknya, ada yang dirubah atau tetap, tergantung dengan kondisi pasien. Jadi kalau pasiennya itu memang makannya kurang, dia akan diberikan hak otoriter oleh dokter untuk mengatur dosis insulinnya atau dosis obatnya. Ibu bisa gitu. Dan tadi kalau ibu bukanya itu tidak banyak atau lauknya kurang enak, ibu bisa misalnya turunkan insulin yang tadinya 10 jadi 8 atau jadi 6. Begitu juga kalau otomatis kalau yang 3 kali sehari itu kan yang siang nggak disuntikan, biasanya tidak disuntikan, jatuhnya jadi di buka puasa. Nah bisa jadi pas buka itu, aduh dok, misalnya dia bilang, aduh dok kok makannya saya kok enak sekali, lauknya nih saya seneng sekali nih dok, bisa dinaikkan 2 putaran. Nah nanti pas mau tidur yang ketiganya disuntikan lagi. Dosisnya juga nanti kita lihat sesuai dengan asupannya. Toh kita punya jatah 10% setelah sahur, setelah tarawih. Tarawih itu, nah itu kita masih punya jatah 10%. Nah itu bisa kita makan sebelum kita menyuntik yang di malam hari. Oke. Kalau untuk pasien-pasien yang gagal ginjal ini gimana dok? Konsumsi makanan atau asupan makanannya gitu? Nah gagal ginjal nih kasus istimewa ya Mas Agus, karena gini, gagal ginjal itu kan lebih asupan makanannya itu lebih strict ya. Makanannya, minumnya, terutama minumnya nih Mas Agus.
eh, memang mungkin agak sedikit pasien yang gagal ginjal ini yang berpuasa. Pun kalau mau puasa harus benar-benar dikonsultasikan dengan dokter ginjal hipertensinya karena sehubungan dengan kondisinya tidak seperti orang yang gula saja atau yang diabetes saja. Terutama dalam masalah minum, karena minumnya itu kedikitan juga nggak boleh, kebanyakan juga nggak boleh. Nah, jadi nanti disesuaikan kondisinya. Karena kan orang yang gagal ginjal itu dia juga ada bengkak, tensinya tinggi sekali. Nah itu nanti secara personal beda-beda. Yes, terima kasih dokter. Informasinya masih ada banyak pertanyaan nih untuk dokter ya. Bagaimana mengatasi gangguan pencernaan saat puasa? Mungkin ada beberapa orang yang mengalami gangguan ini ketika puasa, dokter. Banyak Mas Agus, banyak. Dan sebetulnya banyak itu karena kelalaiannya Kelalaian sendiri. gitu. Jadi gini, misalkan nih pasien itu buka puasanya, jadi sebelum dia buka puasa, misalkan dia lihat, aku pengen makan rujak. Iya, enak gitu soalnya. Iya, atau aku ingin makan yang agak pedas gitu. Nah itu sehingga menyebabkan pencernaan terganggu, diare paling sering, atau sakit mahnya kambuh. Ya. Walaupun sebetulnya sudah diniatin nanti aja dia makan yang pedas ini setelah buka puasa, setelah makan nasi. Tapi bisa saja ada yang miss ya, karena mungkin perutnya sudah lama 12-14 jam kosong sehingga tidak menerima perutnya diare. Itu tidak apa-apa Mas Agus. Biasanya diarenya itu hanya karena perutnya kaget ya. Jadi memang nggak apa-apa mengkonsumsi untuk sementara, dikurangi saja yang makan makanan yang merangsang sehingga terjadi diare atau perutnya sakit. Kalau diare mungkin bisa konsumsi obat diare. Terus jangan lupa minum, agak diperbanyak minumnya. Kemudian kalau yang sakit mah itu bisa minum obat-obat mahnya gitu yang biasanya pasien sudah punya di rumah. Oke. Dokter, satu lagi, apakah ada suplemen khusus yang dianjurkan selama bulan puasa? Sebetulnya nggak ada yang khusus Mas Agus ya nggak ada yang khusus suplemen, asal kita sudah cukup dengan asupan kita. Itu kan dari buah ada, dari sayur-sayuran ada, gitu kan. Tapi kalau memang ingin menambah suplemen, monggo silakan. Biasanya vitamin C yang isinya C, A, D, itu terus mineral-mineral silakan. Tapi kalau yang khusus tidak ada, karena memang bila kita memang sudah asupan buah dan sayurnya sudah cukup, saya rasa suplemen tidak perlu juga nggak apa-apa. Oke. Satu hal nih dokter, sesuatu yang khusus atau makanan yang spesial atau makanan yang memang paling banyak ada di bulan Ramadan adalah kurma. Bagaimana perspektif dari dunia kesehatan terhadap makanan terhadap kurma ini, dokter? Ya, di Islam kan memang dikatakan berbuka puasa tuh yang manis-manis dulu ya. Yang manis-manis, kurma biasanya 3, kan kita kan dianjurkan yang ganjil ya. Ganjil ya. Walaupun nanti untuk kalau yang pasien diabetes itu mungkin disesuaikan lah ya. Misalkan dia sudah makan 3, mungkin nanti untuk lauknya yang jatah makanan manis yang 10% itu dikurangi. Kurma itu bagus sih, saya bilang memang harus, memang kita dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma. Tadi pertanyaan apa? Kurma bagus. Oke. Bagus kurma itu bagus. Itu bagus. Makanya ganjil ya. Oh iya, makanya ganjil. Permintaan Dokter Haris, boleh nggak sih kita tayangin kurma-kurma tertentu yang sebaiknya kita hindari gitu ya? Dokter Haris boleh?
Ini adalah hal-hal yang mudah-mudahan akan memberikan insight kepada kita bagaimana konsumsi kurma itu yang seperti apa, jenis yang boleh kita mungkin kita banyak pasaran ya di pasaran banyak, Iya, tapi kita juga harus bijaksana ketika membeli atau istilah kita apa ya, ya mengkonsumsi kurma tersebut. iya. Baik, Dokter Vera, kita sudah berada di penghujung podcast atau obrolan santai kita di Ngonten Ngobrol Santai bareng RSU Islam Klaten. Closing statement kita dokter di podcast kita hari ini. Iya. Kepada sahabat sehat RSU Islam Klaten, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tingkatkan tawakal dan jangan lupa jaga kesehatan. Baik, terima kasih Dokter Vera. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Dokter Vera. Sama-sama, Mas Selamat, Agus. ya, selamat menjalankan ibadah puasa juga Dokter. Mudah-mudahan puasa tahun ini akan memberikan banyak hikmah untuk kita, selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dan dilancarkan. Insya Allah kita ketemu di hari raya gitu kan. Sudah belum puasa dimulai kita sudah bicara hari raya, nggak apa-apa gitu ya. Supaya puasanya tambah semangat. Jadi tambah semangat. Baik, sahabat sehat RSU Islam Klaten, demikian konten kita hari ini ngobrol santai bareng RSU Islam Klaten tentang sehat di bulan Ramadan, mengatasi tantangan dan menjaga stamina. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.